Silakan duduk semuanya. Tak terasa kita tahu, sekarang sudah tanggal 18, minggu depan kita sudah mengadakan Natal tanggal 25. Di penghujung tahun ini 2022, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2023. Apa rencana kita untuk kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan khususnya? Karena kita tahu, kita butuh Tuhan. Kita butuh melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Puji nama Tuhan, siapkan hati kita. Karena firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, pada pagi hari ini, inilah firman yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Dan saya tahu firman ini pedang bermata dua. Jadi apapun yang firman katakan ini buat jemaat juga buat saya. Jadi firman ini bukan hanya buat jemaat tapi buat saya juga. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Kita boleh bangkit berdiri. Kita baca firman cuma satu ayat aja. Kita buka di Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Sudah ketemu semuanya? Sudah, kalau sudah kita baca sama-sama. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Di sini ayat ini berkata, ia di sini adalah Tuhan. Tuhan berkata kepada siapa? Kepada mereka itu? Kepada murid-muridnya, ya. Kadang-kadang muridnya juga nggak percaya. Tapi kata Tuhan, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab kamu berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin, ya. Tuhan bilang, iman kita ada sebesar biji sesawi saja, kita bisa mindah gunung. Itu luar biasa banget ya. Tuhan gak bilang loh, iman kamu harus sebesar gunung, baru kamu bisa mindah gunung. Enggak, Tuhan bilang iman sebesar biji sesawi. Tahu gak sih biji sesawi itu apa? Siapa tahu bayam? Bayam tahu kan ya? Pernah lihat pohon bayam enggak? Pernah. Kalau orang kampung pasti pernah ya, karena saya juga pernah. Lah kita tahu bayam itu sama biji sesawi itu sama lah ya kecilnya. Karena biji bayam itu dulu ya, waktu mama saya, orang tua saya tuh juga berkebun gitu ya. Jadi itu biji biji bayam itu kecil sekali. Dulu kalau kita kecil, kita main biji itu, mama saya bilang, jangan dimainin biji itu. Kalau biji itu terbang masuk di telinga, itu bisa tumbuh katanya gitu kan ya. Itu orang tua dulu. Jadi biji sesawi itu kecil seperti biji bayam itu. Iman kita kalau ada sebesar biji sesawi aja kata Tuhan, kita bisa pindah gunung. Masalahnya iman kita sebesar apa? Jangan-jangan kita nggak punya iman. Nah, sekarang ini saya tahu dunia lagi heboh, ya. Bapak Presiden kita mengatakan dunia tahun depan ini dunia akan gelap, ya. Dunia akan gelap. Apakah saudara atau jemaat imanin gelap? Hah? Kok ragu ya? Ragu.
Kalau Pak Jokowi berkata dunia akan gelap, kita bilang tidak Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah ditebus Tuhan. Kita anak-anak terang. Ya, jadi jangan lagi kita ketakutan, khawatir. Aduh, gimana ya tahun depan dunia mengatakan bahwa kita itu akan gelap, resesi. Anak Tuhan gak ada gelap. Kalau perkatakan, makanya kita pergunakan iman, ya, perkatakan iman. Kita butuh iman yang besar untuk berkata-kata hal ini, ya. Kita harus berkata dengan kata-kata iman. Dunia boleh berkata gelap, tapi kita tidak, ya. Kita tidak. Karena kita, dunia boleh berkata resesi, tapi anak Tuhan berkata apa? Resepsi, ya. Itu anak Tuhan. Jadi kalau kita merasa kita anak Tuhan, kita jangan pernah ikut-ikutan dengan dunia berkata, wow, tahun depan ini gelap loh, resesi, dunia akan bangkrut, dunia akan resesi semua. Kita akan berkata, tidak Tuhan, karena kami percaya Tuhan sudah menebus kita menjadi anak-anak yang terang. Kita menjadi anak-anak yang terang dan kita bukan resesi, tapi kita resepsi, amin. Amin ya, karena kita gak mau. Saya selalu berkata setiap pagi kalau saya berdoa saya selalu kita ada deklarasi, ya, deklarasi kita perkatakan, tidak Tuhan, karena kami tahu kami anak-anak ditebus Tuhan. Kami anak-anak terang, tidak ada kata gelap. Kami anak-anak yang resepsi, bukan resesi. Itu wajib. Ya, jemaat, wajib jemaat untuk perkatakan hal itu. Jadi kita apa yang dikatain dunia, berita sekarang lagi panas gitu ya. Sudah menjelang akhir tahun tuh banyak banget yang namanya peramal, yang nama orang pinter, apapun itu sudah keluar semua. Mengatakan wow diramal tahun ini apa, tahun depan ini kalau nggak salah kelinci ya. Ada kelinci emas, kelinci kayu, kelinci air. Itu tuh orang-orang yang kata orang-orang Hong Shui yang begitu-begitu ya. Tapi saya jujur, setelah saya jadi anak Tuhan, saya Kristen, saya sudah tidak tahu lagi yang hal-hal xiao-xiao atau kebiasaan orang Chinese yang apa hal-hal itu. Saya udah gak pernah ngikutin lagi. Karena saya tahu semua baik yang Tuhan berikan bagi kita, gitu ya. Kita harus mempunyai iman besar. Apa sih iman besar? Kita punya 3 poin. Mengapa harus punya iman yang besar? Kenapa kita harus punya iman yang besar? Kalau Tuhan bilang kita mempunyai iman besarnya sebesar biji sesawi aja tuh kecil, sangat kecil banget. Kita bisa mindah gunung. Punya gak kita iman seperti itu? Kalau kita belum bisa mindah gunung berarti kita belum punya iman sebesar biji sesawi gitu ya. Kalau iman saya dulu begini. Ketika saya dulu belum kenal Tuhan, saya gak kenal namanya iman ya. Kalau saya dulu belum kenal Yesus, saya nggak pernah memperkatakan iman dalam hidup saya gitu ya. Ketika saya kenal Yesus, saya punya iman pertama kali. Saya dengar pendeta bilang begini. Saya dengar pendeta itu KKR. Kita harus bisa perkatakan iman kita harus besar. Nah, pendeta ini waktu itu diceritakan dia itu nggak punya rumah, tapi dia mau beli rumah. Ada rumah itu. Orang semua yang di dunia nggak mau rumah itu karena banyak setan. Orang dunia kalau banyak setan kan nggak mau ya. Tapi saya bilang kalau banyak setan orang yang nggak mau kasih deh hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta pasti mau. Apalagi dijualnya murah gitu ya. Jadi hamba Tuhan itu berkata, dia bilang itu, Tuhan saya mau beli rumah yang besar, yang murah, yang bagus. Itu yang saya dengar ya. Terus saya dengar gitu dia bilang, jadi apa yang dia imanin, saya tangkap ya. Jadi apa yang firman katakan itu jemaat kita belajar juga tangkap gitu ya. Tangkap terus kita bukan tangkap terus kita apakan? Kita diemin, enggak, perkatakan ya. Jadi kita juga perkataan seperti itu. Jadi saya waktu itu saya tangkap dan saya juga mulai iman saya seperti itu. Saya bilang Tuhan, saya juga nanti ya saya mau beli rumah yang murah, yang bagus, yang besar. Ada nggak di sini rumah bagus, murah, besar? Ada nggak sih? Nggak ada ya. Teman saya juga bilang, lu gila katanya gitu ya. Mana ada murah, bagus, besar lagi? Nggak ada kata dia. Tapi kalau kita perkatakan iman, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Dulu saya pernah tinggal di Kelapa Gading.
Di saat saya belum kenal Yesus, saya tinggal di Kelapa Gading, tapi rumah saya itu penuh dengan setan. Setan apa? Ya gunung kawi, ya dukun, sampai dibuka keramik itu ditanam telur soang gitu ya. Itu dukun ya. Jadi banyak banget sebelum saya kenal Yesus ya. Jadi rumah itu bukan apa ya, rumah panas. Karena kenapa? Karena setannya banyak banget gitu kan ya. Panas. Jadi saya jual. Dulu tuh saya jual rumah itu. Saya jual. Saya punya duit jual itu tuh dulu kita rumah itu udah sempat kita gadai di bank. Jadi jual itu sisa duit itu 150 juta. Dengan uang 150 juta kita mau beli rumah apa yang sebesar apa? Saya cuma bilang gini, saya perkatakan pertama kali saya mulai perkatakan iman yang saya contek dari pendeta tadi. Saya bilang Tuhan, saya mau beli rumah dengan uang 150 juta. Tapi yang murah, yang besar, yang bagus. Coba. Jadi teman saya bilang mana ada rumah besar, murah, bagus. Ah lu mah ngaco. Saya bilang kalau dengan iman gak ada yang mustahil. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah memperkatakan iman, jangan harap kalian bisa nikmati janji Tuhan. Dan saya perkataan hal itu. Apa yang terjadi? Saya jual rumah saya di Kelapa Gading dan uang 150 juta saya mulailah cari rumah. Saya cari rumah keliling memang sih, walaupun kita punya duit 150 juta cari rumah itu nggak gampang sih. Cari di sini susah, saya keliling dulu ya, Taman Pulau Gebang, Taman Modern, Ujung Menteng, Permai, di mana lagi ya. Pokoknya itu saya orang Kelapa Gading loh, larinya ke timur sini gitu kan ya. Jadi saya udah bolak-balik, saya bilang aduh nggak ada yang cocok ya. Kembali lagi ke Taman Pulau Gebang. Kembali lagi ke Taman Pulau Gebang itu saya ditunjukin. Bu, kalau mau beli ini bu, ada 150 juta ini dijual. Kaget saya. Karena kenapa? Rumahnya semak belukar gitu ya. Jadi rumahnya itu udah ditinggalin penghuninya. Jadi rumah itu udah tumbuh alang-alang semuanya. Saya bilang, saya komplain sama Tuhan. Tuhan, saya kan nyari rumah yang bagus, yang murah, yang besar. Lah ini jelek, Tuhan gak mau, gitu kan ya. Jadi berarti bukan dari Tuhan. Jadi bukan dari Tuhan, kita harus ngapain? Doa. Iman itu bukan datang sendiri. Iman itu perlu berdoa, dan berdoa, ya. Tetap saya perkatakan itu. Saya bilang Tuhan, saya mau yang murah, yang besar, yang bagus. Saya nggak mau itu. Kayak itu rumahnya udah jelek, ya. Akhirnya orang itu bilang, Bu, rumah itu bu mau dijual. Nah rumahnya besar. Kembali lagi saya bilang apa? Wow Tuhan, kalau ini sih udah kemahalan, pasti 400 Tuhan, bukan 150 lagi. Terus orangnya bilang, Bu, kayaknya itu dijual 225. Kagetlah saya. Karena saya pikir itu rumahnya besar banget di Hook gitu kan ya. Terus saya bilang nggak mungkin itu kan. Jadi kita beriman tapi kita sendiri bingung gitu ya. Tapi saya bilang itu coba. Saya telepon saat itu. Saya bilang Pak rumahnya mau dijual. Iya Bu, berapa Pak? 225. Pak nawar ya 210. Mana bisa Bu, yang nawarin 225 aja banyak kata dia. Ya sudah kalau memang nggak boleh ya. Jadi duit saya 150 aja masih kurang kan. Mau kurangnya gimana ya Tuhan? Doa lagi. Akhirnya saya bilang itu Pak 210 deh pokoknya kita. Lucunya Bapak yang punya rumah itu. Dia bilang heran saya ya. Yang nawar rumah saya 225 tuh banyak banget. Tapi kenapa ya di pikiran saya cuma Pak Ferry. Akhirnya dikasih 210. Yang nawar 225 nggak dikasih 210. Kan luar biasa Tuhan itu kan. Akhirnya saya bilang Tuhan ini duitnya 150, yang 60 gimana? Akhirnya kredit lah kita. Kredit kenapa? Nah kita kredit waktu itu terakhir juga kita diterima. Setelah kita ditutup udah nggak terima lagi kredit. Saya pikir itu memang luar biasa buat Tuhan. Buat Tuhan itu luar biasa. Akhirnya jadilah saya beli rumah itu dengan iman. Rumah besar, murah dan bagus. Itu bagi saya ya. Karena rumah saya kalau yang di Taman Pulau Gebang. Tanah 300. Sampai tetangga saya bilang apa? Bu Lili itu berapa? 210. Lah
Kok bisa murah? Saya beli 2 tahun yang lalu rumah saya ukuran tidak sebesar Mbak Bu Lili. Saya beli 250 katanya. Nah itu Tuhan. Jadi pemelihara Tuhan itu luar biasa bagi kita anak-anaknya yang benar-benar kita beriman kepada Tuhan. Jadilah saya beli rumah yang di Taman Pulau Gebang. Semua orang bingung, semua orang terheran-heran ya. Karena kenapa? Kok bisa murah? Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang belum punya rumah, dengan iman, Tuhan aku minta rumah. Jangan pernah kalian bilang, ya Bu Lili ada duitnya 150 juta, saya enggak ada. Jangan, kalau kita minta sama Tuhan, jangan pernah nyiapin duit. Karena Tuhan yang akan nyiapin buat kita. Amin. Dari mana? Gak tahu. Ya kan? Dari mana? Gak tahu. Bisa aja suami lagi kerja, dapat job yang ini, bisa kebeli. Ya kan? Percaya. Ini di akhir tahun, kalau kita gak beriman kepada Tuhan, kamu mau beriman kepada bos kamu. Beriman kepada bos, ya semoga bos saya bisa memberi pinjaman, nanti saya akan beli rumah. Gak mungkin ya. Bos kita adalah Yesus yang luar biasa, itulah bos kita. Jadi kita beriman, minta sama Tuhan. Tapi minta, kita juga harus koreksi diri kita. Kalau kita minta, tapi kita tidak pernah memberi kepada Tuhan. Terus kita gak pernah mau ibadah, emang ada? Tuhan bilang, lah you minta, tapi you sendiri gak pernah senangkan aku, kata Tuhan ya. Jadi itu loh ya Bapak Ibu jemaat yang ada. Layani Tuhan, apa yang kalian lakukan sepanjang tahun ini kepada Tuhan, percayalah ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Karena janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang melayani Tuhan. Amin. Jadi tergantung kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, yakin dan percaya, ada upahnya. Ya. Tapi kalau kita berharap kepada bos kita, sebatas apa yang kita terima? Gaji, ya. Jadi kalau kita kerja di situ, gaji kita sepakat, ya itulah gaji yang kita terima. Tapi kalau Bapak kita di sorga tak terbatas, ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Bapak kita siapkan. Asal iman kita percaya kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya punya iman besar? Percaya, lakukan, doakan, kita pasti rasakan jawaban Tuhan. Tapi kalau doa aja kita malas, ya, ibadah aja kita malas, apalagi nyembah Tuhan kita malas. Kira-kira Tuhan dengar kita enggak sih? Halo? Ini kalau udah diem itu semuanya ya begitu kali gitu ya. Enggak pernah berdoa, enggak pernah menyembah gitu loh. Ayo jemaat, sampai saya itu kadang-kadang bingung ya. Aduh Tuhan, saya itu harus ngomong apa ke jemaat, harus ngomong apa ya Tuhan. Ayo kita tuh gini loh, jangan setiap hari, setiap tahun hidup kita begini aja gitu ya. Kita mau dong setiap tahun itu hidup kita itu berubah, berbeda. Sehingga orang-orang luar yang belum kenal Tuhan melihat, wih si Ribka itu ada apa ya? Ada apa? Kok dia kayaknya aduh enak banget hidupnya. Ada apa dengan Ribka? Itu loh, ternyata dicek. Wow, ternyata Ribka itu begini loh. Dia memang suka muji dan nyembah Tuhan. Iya kan? Nah itu loh, jadi buat kita beda. Kalau kita nggak pernah membuat diri kita beda, lah setiap tahun begitu yang ada orang ngomong apa? Halah, lu ke gereja setiap minggu lu teman setor muka. Terus apa hasilnya? Gitu lagi. Ya kan? Jadi kita nggak jadi contoh, malu kita gitu ya. Minimal yang tadi kita nggak pernah. Nih mulai hari ini ya, gereja yang tadi jemaat nggak pernah peduli, udah habis udah selesai pulang. Seringkali saya bilang, ini rumah bapakmu. Kalau minggu datang, pulang rumah bapakmu tuh mbok ya dibersihin gitu ya. Dibersihin semuanya baru pulang. Tapi mulai hari ini saya bikin kelompok yang harus dibersihkan. Gitu loh. Jadi ada perbedaannya yang tadi kita nggak peduli rumah Tuhan. Terus kalian suruh siapa yang peduli? Kan ada Bu Lili. Kan Bu Lili. Masa sih Bu Lili? Seringkali saya bilang gini,
Kalian sampai rumah, sudah diantar, sudah makan, sudah diantar pulang, kalian sudah tidur, saya masih di sini sampai jam 2 baru pulang. Lah saya bilang gitu, kok jemaat lebih enak ya, gitu loh. Jadi saya bilang ayo, jadi inilah akhir tahun ini kita berubah ya. Apa yang kita mau berubah? Ya tadi kita nggak peduli dengan rumah Tuhan, sekarang kita peduli dengan rumah Tuhan ya. Kita lakukan bersama-sama untuk peduli dengan rumah Tuhan. Terus mukjizat yang akan kita terima itu kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan, jangan kepada tuan ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, jangan kepada Tuhan. Percayalah ada waktu Tuhan untuk memberi. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita ya. Jadi kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa kita harus punya iman besar? Tanpa iman kita mustahil apa yang kita lihat, hal-hal yang ajaib itu nggak mungkin banget kita terima. Kembali lagi saya punya iman kedua kalinya ya. Setelah saya tinggal, halo? Belum bosan kan ya? Setelah saya beriman beli rumah di Taman Pulau Gebang, kedua kali saya beriman beli rumah Taman Modern. Nah, kalau kalian sudah pernah di rumah saya, itu Tuhan kasih saya pun terkaget-kaget gitu ya. Di saatnya saya tinggal di Taman Pulau Gebang, saya bilang Tuhan, boleh nggak saya mau pindah dong di Taman Modern? Saya berkata apa? Kembali lagi iman saya kumandangkan kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya mau minta dong 500 meter aja Tuhan tanah, karena saya pengen bikin kolam renang. Kolam renang itu tujuan saya adalah bikin kolam baptisan ya, tapi memang puji Tuhan kolam itu sudah membaptiskan orang, tapi saya lupa menghitungnya ya, dari awal kolam itu ada gitu ya. Setelah itu saya bilang lagi, Tuhan kalau Tuhan boleh saya minta tanah di Taman Modern itu 500 meter aja Tuhan, kalau boleh loh ya. Emang kalian pikir saya pegang duit? Enggak ada. Dengan apa? Iman ya, hanya dengan iman. Ini bener loh, saya bukan hanya berkata-kata Bu Lili bisa aja, bener, ini bener, swear banget gitu kan ya. Saya cuma bilang, saya mulai berdoa, saya mulai bilang Tuhan saya minta tanah di Taman Modern, terus 500 meter aja, terus apa saya diem di rumah? Enggak, berdoa dan saya jalan di Taman Modern. Saya ketemu dengan maklar-maklarnya ya, saya bilang Pak ada tanah nggak di Taman Modern? 500 meter aja. Oh banyak Bu Lili, banyak, yuk kita lihat. Ditunjukin lah di satu. Ya Bu Lili nggak ada lagi yang 500 meter. Yang 600 ada, bolehlah coba. Saya bilang gitu ya. Di bawah, ya Bu Lili nggak dijual lagi kata dia. Bu Lili ini loh ada tanah 1000 meter. Saya terkaget gitu. Saya bilang Tuhan ampunin saya. Saya cuma minta 500 tapi saya ditawarin 1000 gitu kan ya. Tanah di tempat saya itu hampir 1000. Saya bilang, aduh enggak deh Tuhan, saya serem. Karena kenapa? Bukan seremnya gimana yang gak percaya, bukan. Karena saya takut Tuhan bilang, lu ya serakah banget gitu ya. Lu minta 100.000 aja lu mau gitu kan. Tapi saya bilang, ya aduh Tuhan kalau memang gak ada 500 berarti bukan milik saya. Tapi saya jalan, saya melangkah, saya gak ada duit. Cuman satu saya bilang, kalau Tuhan kasih, Tuhan siapkan. Lewat mana? Gak ada yang tahu lewat mana. Saat itu belum apa ya kata orang ya, belum melihat ada tanda-tanda bahwa kita menang tender atau kita ada uang yang bulan depan ada hasil uang, gak ada. Benar-benar gak ada. Saya cuma beriman, Tuhan saya minta yang murah, yang bagus, yang besar. Saya perkatakan lagi, saya pikir saya mau tanah, ya kan, yang bagus, yang besar, yang murah. Saya nggak bilang loh, Tuhan saya minta di Hook ya, di jalan raya, enggak. Saya cuma kembali bilang, yang murah, yang bagus, yang besar. Gak ada duit, tapi iman berjalan. Akhirnya saya diam dong, karena gak ada lagi yang 500, saya diam. Kira-kira sebulan kemudian atau 2 bulan, suami bilang, Mi, kamu tanya lagi deh, yang tanah 1000 itu masih ada gak? Kaget gak? Kaget saya. Yang tadi 500 nggak ada, saya nggak pegang duit. Sekarang suami saya nyuruh tanya yang 1000. Aduh, saya kaget banget gitu kan ya. Saya pun serius, Bi, serius. Coba kamu tanya aja, tapi kamu doa dulu. Dia bilang ya, setelah doa kamu tanya yang maklar itu
boleh nggak kita tanda jadi 10 juta gitu ya. Saya berdoa dong ya. Saya berdoa. Waduh, pokoknya saya ceritakan semua sama Tuhan. Baru saya telepon orangnya. Saya bilang, Pak, tanah yang di Sakura yang besar itu masih ada nggak? Oh iya masih ada Bu Lili. Mau? Pak, seandainya kalau saya mau beli, boleh nggak saya kasih tanda jadi 10 juta? Saya pikir itu tanda ya. Kalau dia boleh berarti dari Tuhan. Kalau dia nggak boleh berarti bukan dari Tuhan ya. Oh dia bilang gitu ya Bu Lili. Oke deh nanti saya tanya pemiliknya. Gak lama dia jawab, Bu Lili boleh. Kaget gak? Kaget lah segitu kan. Akhirnya wow rasanya itu Tuhan. Itu iman tadi jadi. Akhirnya kenapa? Saya DP lah. Bukan DP ya, tanda jadi itu 10 juta. Jadilah ya. Akhirnya saya bilang, Pak, tapi ini bayar terus terang aja kita bukan cash. Tapi kita cicil. Cicil waktu itu 6 kali kalau gak salah ya. Waktu itu harga tanah itu 1 M lebih kalau gak salah ya. Kita cicil. Oke Bu, gak apa-apa, boleh kata gitu. Cicil nih ya, cicil, udah selesai nyicil nih. Yang terakhir gak bisa bayar. Gak bisa bayar kan? Saya bilang, Tuhan, teriak lagi sama Tuhan. Tuhan, ini gak bisa bayar Tuhan, gak ada duitnya. Kurang 200 jutaan gitu ya, yang ke-6 itu. Terus gimana dong Tuhan? Aduh jangan permalukan aku Tuhan, gimana? Terus Roh Kudus nih saya rasakan, kamu kan punya BMW. Jual, bayar, kata gitu kan. Oh ya ampun, iya. Aku bilang lagi sama suami, Pi, kita jual aja tuh BMW buat bayar. Ya sudah, bayar, jual, bener. Jual tuh BMW, bayar. Karena kenapa? Kita waktu itu sudah buka cek, kalau kita nggak bayar, ceknya ngeblong, di bank kita ditegor, ya jelek juga nama kita, dan kita semuanya jadi jelek gitu kan. Jual BMW-nya, bayar gitu kan, lunas. Kelar lah bayar ya. Selesai nggak iman kita? Selesai iman kita. Berapa kali? 2 kali iman saya begitu. Luar biasa gitu kan. Jadi yang saya praktekkan iman seperti apa yang saya dengar dari pendeta itu benar adanya. Jadi ini jemaat, kalau apa yang kalian tangkap di hati kamu. Ini akhir tahun, perkatakan kepada Tuhan, Tuhan awal tahun aku pun mau beriman. Aku mau punya rumah. Gak ada yang mustahil. Tapi tergantung imanmu sampai di mana. Kalau kamu puas tinggal di rusun, puas tinggal di kontrakan kecil, puas tinggal garapan. Ya kata Tuhan ya itu kamu puas. Kamu mau, ya terserah. Ya. Tapi kalau kita punya iman yang luar biasa, yang saya liatin, ada ya si Angel ya tinggal di rusun, sekarang dia udah tinggal di JGC. Itu luar biasa yang saya lihat gitu kan ya. Saya tahu banget dia tinggal di rusun pertama di Albo, saya pada ke rumahnya ya. Dia tinggal bukan keluarga, tinggal dengan keluarga yang punya rumah ya. Jadi dia ngontrak tapi ditinggal gitu kan. Tapi sekarang dia tinggal di rumah, itu loh iman yang luar biasa. Yang dari tadi kita ngontrak, ayo kita beriman punya rumah, amin. Kayaknya kalian lesu-lesu aja ya dengan, saya ngomong ini gak bohong beneran. Jangan kalian bilang, Bu Lili bisa ngomong, Bu Lili punya duit. Enggak. Saya beriman ketika saya beli rumah saya yang sekarang, gak punya duit. Gak ada, saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan kasih, karena saya beriman kan, yang murah, yang bagus, yang besar. Punya duit? Enggak, gak pegang duit. Boro-boro duit gak ada. Kalau tadi jual kelapa gading, punya 150 juta kan. Kalau ini gak ada, karena saya punya rumah masih Taman Pulau Gebang, jadi saya cuma beriman aja kalau Tuhan kasih. Tapi saya punya motivasi. Saya bilang saya minta lebih besar karena saya pengen bikin kolam renang buat baptisan itu saya. Ya, tapi ya itu kembali lagi kalian berimannya buat apa? Kalau Tuhan, aku pengen punya rumah dong supaya aku bisa arisan setiap hari. Nah Tuhan juga takut kalian arisan setiap hari lupa ibadah, nggak akan. Ya, jadi kita harus mempunyai motivasi buat Tuhan. Pasti Tuhan cepat jawabnya. Misalnya, Tuhan, aku pengen dong punya rumah juga di JGC atau Taman Murid, Taman Pulau. Nanti kalau aku punya rumah Tuhan, aku mau sering-sering komsel. Amin. Nah, jangan sekarang mau komsel. Aduh, nggak bisa Bu, komsel tempat saya Bu, Pak Haji nggak boleh. Tapi saya bilang kalau Pak Haji nggak boleh, kalian punya rindu tapi kalian nggak pergi-pergi, sama aja kalian sama dengan Pak Haji jadinya gitu loh. Ya dong, coba kalau Pak Haji nggak boleh komsel, kita mempunyai kerinduan, pergi ya sama-sama ngontraknya,
Lah di situ Pak Haji nggak boleh komsel. Itu kan kontrak juga kan. Ya pindahlah di kontrakan lain, cari tempat lain supaya Pak Haji Pak Haji lagi. Supaya kita bisa komsel buat Tuhan. Kalian lebih penting Pak Haji saking nikmatnya bersama Pak Haji daripada sama Yesus. Itu pilihanmu. Sorry ya, yang maksudnya tuh sering kali jemaat seperti itu. Aduh Bu, nggak boleh Bu, ada mau doa nggak boleh, kata Pak Haji ya nggak boleh untuk doa. Jadi kita membiarkan Pak Haji nggak boleh sama kita nikmati rumahnya gitu ya. Padahal kita kontrak juga kan, cari pindah. Susah Bu, udah pindah, udah bertumbuh berakar di rumah itu. Kalau saya sih, kalau buat Tuhan gak ada cerita seperti itu. Kalau saya, makanya saya mengimbau ayo dengan iman yang besar kepada Tuhan. Kalau kalian gak punya iman besar sama Tuhan, kalian takut sama Tuhan, nggak akan berubah apa-apa dalam hidup kita. Ya, setelah saya lunas itu, terus bangunnya punya duit gak? Enggak juga. Gak lama tuh kata suami, ada aja tuh pekerjaan ya. Terus ada duit, kita bangun deh. Kaget lagi bangun. Akhirnya bangun rumah itu. Seperti saya pernah saksikan. Saya bangun rumah itu sukses gak? Berjalan lancar gak? Enggak. 6 bulan bangun. Dia diizinkan Tuhan gak punya duit. Berhenti. Sampai saya dihina, difitnah, dikata-katain. Seperti saya pernah saksikan itu ya. Nah itu loh. Jadi kalau iman kita besar kata Tuhan, sebiji sesawi aja kita bisa mindah gunung. Kita beriman, Tuhan aku minta rumah di akhir tahun ini, pokoknya tahun depan aku harus punya rumah. Bukan rusun, jangan minta rusun ya. Minta rumah real estate gitu loh Tuhan. Ya gak gede-gede lah, jangan gede-gede ya. Saya kasih tahu jangan gede-gede. Karena kenapa? Saya udah pengalaman gede-gede. Sekarang saya mau kecilin juga aduh susah banget gitu kan ya. Maksudnya gini loh, jangan gede-gede tapi cukup lah. Menurut saya 200-300 sudah oke banget. Nah 1000 bayangin aja ya. Jadi kalau rumah besar itu semuanya boros. Semuanya boros. Tapi minta jangan yang besar-besar. Tapi saya dulu minta yang murah, yang bagus, yang besar Tuhan. Tapi saya gak minta paling besar. Itu rumah saya Taman Modern itu paling besar di setaman modern. Setaman modern loh itu rumah itu paling besar. Jadi kalau orang nyari rumah saya gak ketemu cuman ngomongnya apa? Saya mencari rumah, Bu Lili gimana ya? Oh yang Bu Lili itu rumah yang paling besar teman-teman. Itu ada kata-katanya seperti itu gitu kan ya. Padahal saya gak pernah sih promosi seperti itu. Tapi semua orang tahu. Karena tanah itu memang tanah satu-satunya yang hampir 1000 meter. Itu dulu yang punya sahabat yang di situ kalau udah tahu Taman Modern ya. Sahabat itu yang punya dulu ya. Itu loh saya minta 500 dikasih 2 kali lipat. Ajaib gak Tuhan? Ajaib enggak kira-kira? Nah, apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Makanya jemaat, jangan cukup duduk manis di kursi yang adem, fly bikin ngantuk. Pak Lus, aku lihatin udah merem-merem gitu ya. Jadi jangan cukup duduk di tempat ini puas begitu ya, pulang. Kita harus bergerak, beriman. Karena kita beriman kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Tuhan perlu iman anak-anaknya besar kepada Dia. Karena apa sih yang gak bisa Tuhan kasih? Tuhan bisa kasih kita semua. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita bersandar kepada Tuhan. Dan kalau saya bisa bicara, itu karena saya alami. Bukan kata orang, kata si A, kata tetangga, bukan. Jadi setiap saya bisa bicara di tempat ini, semua kesaksian hidup saya. Dan saya begitu banyak kesaksian hidup saya. Karena kenapa? Dulu saya belum beriman kepada Tuhan. Saya beriman kepada siapa? Yaitu tadi. Kepada ilah-ilah di luar sana. Saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Yang ada berantem lagi. Yang ada berantem lagi gitu loh. Tapi setelah dalam Tuhan baru kita bisa alami damai sejahtera. Kalau ada hal-hal yang kita sakit di hati kita, kita bisa duduk di kaki Tuhan. Baru sekarang yang saya bisa rasakan itu. Dulu enggak. Dulu itu kalau kita berantem, wah rasanya kita pengen juga gimana ya gitu ya. Ya pokoknya itu orang dunia ya gitulah. Tapi itulah Tuhan begitu luar biasa ya. Jadi sekali lagi kita katakan, jangan pernah jemaat dengar nonton TV ya kan ya, berita mengatakan wow dunia akan pailit, dunia akan resesi, dunia gelap.
Jangan pernah mau ikutin itu. Terus jemaat takut, ketakutan. Jangan ya. Setiap apa yang kalian dengar itu perkatakan tidak. Dunia boleh gelap, tapi kami anak-anak Tuhan terang. Indonesia kami terang. Indonesia kami resepsi, bukan resesi. Ya, itu. Jadi jangan nonton TV ditelan mentak-mentak. Kita harus tolak semua itu. Kita harus berkata tidak. Dunia boleh berkata gelap, tapi Indonesia kita terang. Sehingga Indonesia kita boleh menjadi contoh bagi dunia. Dunia akan melihat. Kita tahu kan di dunia ya, di luar negeri sana, Jerman, Amerika, mereka sudah tidak ada lagi boro-boro namanya penyembahan. Udah nggak ada, gereja pun udah kosong gitu kan. Kita masih bersyukur Indonesia masih banyak orang berdoa puasa, menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kita ada di Indonesia, begitu luar biasa Indonesia. Makanya jangan pernah jemaat ketakutan akan hal-hal yang mengatakan tahun depan ini apapun itu, tapi kita perkatakan Indonesia kita resepsi, bukan resesi. Dunia berkata gelap, tapi Indonesia kita terang karena Tuhan terang dunia. Ya, amin. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan wajib ya, jangan pernah ikut-ikutan dengan dunia berkata gelap. Sekalipun Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan dunia gelap, kita harus perkatakan dunia boleh gelap, Indonesia kita terang benderang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari para pemusik, kita sudah selesai. Jadi pemusik angkat pujian. Kita mau berdoa. Bapa kami bersyukur, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Firman-Mu sudah diberitakan bagi jemaat-Mu dan hamba-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Tapi kami tahu Tuhan, kami ada dalam kehidupan kami. Kami mau beriman kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di tangan-Mu. Kuatkan jemaat untuk tetap bersandar dan berharap kepada-Mu. Bapa, kami serahkan semua jemaat di tangan Tuhan. Buatlah mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Beriman besar kepada Tuhan. Dunia boleh berkata gelap, tapi kami anak-anak-Mu di Indonesia. Kami adalah terang-terang dunia. Kami adalah resepsi Tuhan, bukan resesi. Dunia boleh berkata mau pailit, tapi kami Indonesia, ekonomi kami dipulihkan. Ekonomi kami dibawa naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Dan kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan diberkati. Biarlah jemaat Tuhan beriman. Mereka sebesar sesawi aja Tuhan, mereka bisa mindahkan gunung. Tuhan berikanlah kekuatan bagi seluruh jemaat yang ada untuk mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terpujilah Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bu Kembali sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dunia menakutkan, amin. Tapi ketika anak